teman sehat, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, di sini aku mau cerita tentang gimana sih aku menjalanin hidup sehat. Aku tuh bukan diet ya, tapi aku cuman mau ngejalanin dan mau menjaga makanan apa yang aku masukkan ke dalam tubuhku gitu. Aku mulai peduli. Karena apa? Selama ini tuh aku tuh makannya selalu barbar. Dan kadang-kadang aku bisa makan apa aja ya aku mau gitu. Apalagi sahabat aku sendiri itu yang udah 11 tahun, sahabat aku meninggal gara-gara sakit gitu kan. Dan dari dulu memang orang tua aku tuh selalu kayak ngajarin supaya hidup bersih gitu. Jadi aku kayak terbiasa untuk hidup bersih. Jadi makan itu emang benar-benar harus hati-hati gitu. Terus itu sayur juga dulu waktu kami kecil juga suka dikasih makan sayur sih. Jadi aku sampai sekarang nggak ada masalah untuk yang namanya makan sayur gitu. Nah, akhir-akhir ini aku semangat lagi untuk makan sayur. Karena apa? Karena aku peduli sama kesehatanku. Apalagi di Jakarta ini kan aku ngekos tuh. Kalau aku makan makanan dari luar itu kayaknya rasanya kayak mikir makanannya bersih nggak ya, atau gimana sih si mas-mas. Aku pernah ngeliat mas-mas itu mau masak nasi goreng, dia itu habis ngerokok. Dan dia pas aku bilang mas aku mau pesan nasi goreng gitu, pas mau pesan itu dia cuman kayak naro rokoknya di samping, terus ngelap tangannya ke celana jeansnya yang kayak gitu loh. Dia bahkan nggak cuci tangan. Ya kayak gitulah ya, contoh-contoh kecilnya bahwasanya kayak mengharuskan aku untuk masak sendiri, makan makanan yang sehat. Karena kalau kita kebiasaan dengan kayak oh ya udahlah kotor nggak apa-apa, lama-lama itu yang akan jadi bibit penyakit di kita gitu. Ya kalau masalah sakit enggaknya tergantung kekuatan tubuh kita ya. Cuman aku sendiri sih nggak, aku takut lah untuk sakit gitu. Nah, itu dia kenapa aku jadi memilih makan makanan sehat. Yang pertama itu adalah aku takut menumpuk yang menurut aku kurang sehat. Aku mau masak sendiri untuk kesehatan aku, untuk kebersihannya, untuk kandungan dari yang kita makan. Karena kalau makan di luar itu kadang-kadang cuma asal jadi doang gitu ya. Terus yang kedua itu kandungan makanan. Kita jadi tahu kandungan makanan untuk tubuh kita gitu. Banyak orang yang mikir makan tempe sehat gitu, makan pisang sehat. Karena kita pikir tempe atau pisang itu baik, jadi kita beli aja tuh makanan yang mengandung tempe atau pisang, sampai kayak pisang coklat, pisang keju, pisang susu, terus tempe goreng segala macem. Itu kan udah mengalami proses. Tempenya sih oke, pisangnya oke, tapi selama dia itu tidak mengalami banyak proses, bila perlu kayak cuman direbus doang atau dimakan gitu aja. Karena kalau udah mengalami banyak proses, dia akan mengalami pembuangan kadar gizi yang harusnya ada di makanan itu gitu. Jadi kita harus memperhatikan makanannya, kandungan gizi dari makanan itu sendiri. Minum dulu ya. Nah, jadi gitu. Dulu juga ya, kalau aku tuh suka pusing, terus suka sakit punggung, terus dikit-dikit sakit perut. Kalau menstruasi awal datangnya itu sakit banget, ternyata itu gara-gara makanan loh. Kalau setelah aku sadar itu semua gara-gara makanan. Karena setelah aku mengubah kebiasaanku untuk makan yang lebih sehat dan lebih bersih, lebih baik, itu udah nggak ada lagi tuh yang kayak gitu, udah jarang banget. Dulu juga berat badan aku sebenarnya berat badan aku sebenarnya normal-normal aja. Karena tinggi aku itu cuma 152 cm dan berat badanku nggak pernah di angka 50, selalu 48, 49. Kemarin itu terakhir aku timbang dulu sebelum aku menjalani pola hidup sehat,
berat badan aku tuh menuju 50 dan aduh pokoknya perut aku tuh bergelambir nggak jelas. Meskipun sekarang masih seperti itu, tapi aku masih ya tetap menjalankan pola hidup sehat gitu, tapi nggak terlalu berlebihan banget karena kita harus tahu mengenal tubuh kita gitu, gimana sih tubuh kita dulu kebiasaannya seperti apa dan dikurangin sedikit demi sedikit. Kemarin waktu aku mutusin untuk aku mau, pertama awalnya aku mau ngurangin berat badanku sih, karena aku rasa tuh aku berlebihan banget, kayak bajuku itu udah mulai kesempitan semua, jadi aku pakai baju gede biar kalau aku makan banyak perutku nggak kelihatan buncit gitu loh. Oke, aku cari aman dengan pakai baju gede, padahal itu nggak seharusnya terjadi. Yang harusnya terjadi adalah kita tetap pakai baju yang sama seperti sebelum kita naik berat badan, biar kita cukup tahu diri. Dengan tahu diri kita akan ngurangin berat badan kita, at least kayak yang dulu, nggak usah naik-naik lagi gitu. Nah setelah itu waktu aku mikir aku mau ngurangin berat badan, aku nggak makan seharian. Besoknya aku cuman makan gorengan, dan itu menurutku kesalahan fatal banget ya. Aku lemas tapi aku seneng, aku mikir yaudah berat badan aku pasti turun nih gitu, tapi aku jadi lemes coy. Terus aku cari tahu oh ternyata itu salah gitu. Jadi kalau kita mau ngurangin berat badan, caranya bukan langsung di mentok abis-abisan gitu loh, jadi harus dikurangin. Kayak dulu misalnya kemarin aku makan 3 kali sehari pakai nasi gitu ya, pakai lauk yang berlemak, minum minuman setiap hari yang manis-manis gitu, aku kurangin jadi kayak 2 kali, nasinya dikurangin, minumannya dikurangin, jadi dia berangsur-angsur gitu. Dan bukan cuman ngurangin kebiasaan makan yang kemarin pernah kita lakukan, tapi juga mengasup makanan-makanan yang mulai makanan sehat dan natural dan alami dan tanpa melalui proses food. Misalnya kemarin itu aku udah ngurangin makanan, tapi aku asup dengan sayuran rebus. Kayak aku lebih milih minum air putih, aku minum teh hijau. Jadi selain mengurangin kebiasaan makanan aku yang buruk, aku memasukkan kembali makanan-makanan yang seharusnya aku makan, atau yang benar-benar real, yang benar-benar alami. Jadi tubuh kita cepat terobati, dan kayak makanan alami itu kayak pupuk gitu loh, kayak memperbaiki lagi, meregenerasi tubuh kita gitu. Apalagi kalau makanan-makanan alami, bener-bener makanan alami ya, makanan rebus atau rempah-rempah yang cuman kita minum seadanya gitu, itu bener-bener sangat membantu banget gitu. Nah, dengan seringnya kita mengasup makanan-makanan yang alami tadi, kita itu dengan secara sadar akan mengurangin makanan jelek itu. Bukan berarti aku nggak makan nasi, aku masih mau makan, tapi aku udah bisa kontrol, oh aku hari ini boleh nih makan segini gitu. Apalagi kalau teman-teman atau kita dibarengin dengan olahraga, itu akan mempercepat membentuk kembali otot-otot tubuh kita, meregenerasi, mendetoks kotoran yang selama ini kayak kita asup gitu. Jadi sebenarnya masih banyak ya detail-detail dari gimana sih aku menjalankan pola hidup dengan makan makanan sehat itu. Cuman aku mau bikin garis besarnya yang tadi aja gitu ya, bahwasanya karena selama ini aku makan di luar itu aku nggak mikirin kebersihannya, aku nggak mikirin kadar gizinya, dan aku nggak mikirin dampak dari yang aku makan itu. Setelah itu aku sadar dan aku mulai mengurangi dan memperbaikin kayak gitu. Nah karena banyak kan yang nanyain, kok Tina sekarang makanannya udah kayak gini. Sebenarnya aku juga masih makan makanan yang kemarin, tapi aku udah tahu lebih banyak komposisi dari makanan sehat daripada makanan seperti itu gitu. Pokoknya komposisinya itu harus lebih banyak makan makanan yang sehat alami daripada makan makanan yang mengandung banyak proses food. Misalnya nih, makanan yang harus aku hindari, harus aku kurangin adalah, yang kita kurangin kalau kita mau sehat dan mau kurus dan mau bugar gitu, kita harus mengurangin nasi, terus itu gula, terus minyak, terus tepung, dan semuanya itu yang melalui proses food itu sebaiknya dikurangin kalau emang mau ngurangin berat badan, mau mendetoks tubuh, mau hidup sehat lagi.
mau fit, nah itu harus dikurangin gitu. Nah pokoknya komposisinya harus seperti itu, harus lebih baik banyak makan yang natural daripada makan yang proses food kayak yang aku bilang tadi. Kayak misalnya nih simpelnya nasi goreng pakai mie, minum let's say cappuccino dingin atau es teh manis gitu ya. Jadi lebih baik yang natural dulu ya, kayak sayur rebus, kayak rebusan-rebusan, minuman-minuman yang alami, yang 0 kalori gitu ya. Nah, kalau mau komen, boleh kalau kayak misalnya ada tanggapan, kayak mau ngasih saran, mau share, mau belajar bareng-bareng, mau apapun itu boleh di komen atau DM di Instagram juga boleh, atau dari manapun kita belajar sama-sama ya. Nanti sesi lainnya kita lanjutkan lagi. Makasih ya, dadah.